Gionino, ini ada Bang Randy Rumapea. Selamat pagi Bang Randy. Kenapa? Maaf ya, kenapa lu tepuk tangan lu? Aku ke bawah Bang Jack. Orang bucerai lu tepuk tangan lu. Ikut-ikutan aku. Ganti Bang. Reoni yang nyuruh tadi. Ada tepuk tangan. Maaf ya Bang Randy. Maaf ya Bang, ya Allah. Maaf ya, Bang. Reoni Bang. Ya salahin aja Sekali lagi ini dia Bang Randy Rumapea. Bang, Ya, Kenapa cerai? Riza alasannya Aulia, gitu, 7 tahun udah punya 3 anak. Apa alasannya Bang? jadi pada intinya ya maksudnya adapun perceraian ini otomatis sudah keputusan yang matang lah ya dari salah satu pihak. Ya dari 7 tahun dengan up and down rumah tangga yang mungkin dari sisi klien kami atau Mbak Eca ngerasa bahwa udah nggak kuat lagi, kurang lebih seperti itu. Akhirnya ya memutuskan untuk gugat cerai. Ya iyalah Bang, kalau kuat tuh pasti bakal terus Bang. Betul. Gak kuatnya karena apa Bang? Untuk alasan detail, mungkin karena masuk nanti materi perkara, belum bisa kami sampaikan. Hanya saja sudah tidak harmonis, kurang lebih seperti itu, Mas. Sisa sudah tidak harmonis itu dalam dekat waktu, maksudnya sekian bulan atau mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah saking ditahan gitu. Soalnya kita ngelihat juga di salah satu artikel bahwa sebetulnya ada perasaan yang nggak tahannya ini dari 2018, artinya dari awal pernikahan. Kurang lebih akumulasi dari 7 tahun. Akumulasi. Kalau ngomongin akumulasi 7 tahun berarti ada kejadian berulang atau sifat yang tidak bisa dirubah. Bisa jadi. Misalnya? Mungkin lebih paham lah ya, Mas dan Mbak semua. Nggak paham, saya belum pernah nikah. Jadi, Gimana coba saya Mas, saya udah nikah berkali-kali jadi Ini. Maksudnya apa nih ngomong perceraian? Iya. Ya kalau udah gak suka cerai aja Mas. Tapi kalau Kalau saya- perempuan itu biasanya lebih sabar loh. Dalam arti itu perempuan akan menerima terkecuali ada perselingkuhan, KDRT baru seorang istri akan membuat perceraian tapi King juga sabar atau kemarin ya. penipuan. Kalau aku kan memang, aku tuh emang udah lah gak usah diceritain, semua orang juga udah tahu kok. Aku nggak tahu. Aku penyebabnya memang. Bang, Terus Bang, iya. Iya. Jadi, Masalah itu Bang, karena aku tadi bilang perceraian itu terjadi bisa karena KDRT, perselingkuhan, atau mungkin penipuan di antara 3 itu kalau dugaan kalau perempuan. ya mungkin yang pertama bahwa yang tadi ya hubungan memang sudah tidak harmonis. Dan yang bisa saya sampaikan bahwa saat ini memang Mbak Eca masih tetap konseling ke psikolog. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. oh berarti kalau ngomongin psikolog ini berarti ngaruh sama psikis, apakah termasuk dugaan KDRT secara psikis? Kalau secara hukum KDRT ada 4 ya. Ya. Nanti Mas dan Mbak bisa menarik sendiri aja. KDRT ada 4, 1 fisik, yang kedua psikis, yang ketiga finansial, dan keempat seksual. Gitu. Nah kalau yang ini termasuk yang mana? Karena ke psikolog, Oh psikis ya. Berarti yang mana di antara 4 tadi? Masalahnya pajak. Nah, iya kan 4, kena psikis, kan ada verbal, finansial, seksual, terus apa? mungkin Nah, finansial kali ya. apa yang bisa menjadi kena psikis itu apa biasanya? Kan dari Benar ngomong juga. verbal aja juga bisa kena psikis loh. Psikis maksudnya Jadi jadi kalau yang namanya psikis pasti verbal abuse ya. Iya. Jelas gitu ya. Namun balik lagi saat ini konseling ke psikolog, tapi untuk detailnya saya nggak bisa jelasin. Iya. Tadi bilang apa abuse? Kalau di abuse kan ini. Bius! Bang Randy, biar kita nggak tegang. Siap. Riza Aulia, selamat pagi ya. Semoga Ini tuh yang mau cerai bukan Mas ini. pengacaranya. Iya maaf ya Allah, maaf ya Allah. Tapi emang mirip sih. Gue kira Oh kakaknya. ini Eza yang mau cerai. Gua kira lu mah. Dari tadi. Eza Gionino akui sempat ucap talak 1 pada istri usai cekcok. Ya Allah maaf ya Mas. Iya, jadi gimana Mas? Berarti udah talak ya, talak 1 ya? Iya seperti yang diinformasikan Mas Eja di depan media, betul. Ini makanya hati-hati Pak buat para pria nih. Kenapa? Ya jangan sembarangan mengucapkan talak. Iya jangan. Gitu loh. Kalau kan udah talak 1 toh ya Mas. Ya. Kalau perempuan ngucapin talak 1000 kali itu nggak sah. Tapi kalau laki-laki mengucapkan talak sekali aja. Iya. Nah itu udah. Apalagi kalau talak tilu ada nyeri-nyeri. Aduh. Bang, kita mau tanya juga sama Abang. Karena setahu saya baca berita kan, ini untuk gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong. Ya. Eca atau Meiza Aulia ini menggugatnya adalah hak asuh anak sama nafkah. Ya.
Betul ya? Mas betul. harta gono gini mas? Nggak masuk dalam. Mengapa? Iya, mengapa? Ya. Biasanya kan gonogini ini satu hal yang dipermasalahkan. Pisah harta memang sebelumnya perjanjian pisah harta atau gimana? Tidak ada pisah harta, Ya. cuman memang dari sisi Mbak Echa sendiri hanya fokus untuk menyudahi hubungan dan memang memperjuangkan hak asuh anak ya. Pengen cepet-cepet maksudnya. Pengen cepat-cepat atau tidaknya memang fokusnya ke kita hanya itu, dua poin itu. Jawaban yang begitu diplomatis ya. Ya namanya pengacara, Tapi benar. semoga ini nggak terjadi ya, karena kemarin sempat kita lihat kan ada beberapa statement dari Mas Eza Iya. bahwa ingin rujuk kembali, ingin bersama kembali. Gitu. Ya, Dan ada juga pengakuan Eza Gionino yang satu ini. Eza Gionino akui pisah rumah sejak pertengahan Agustus. Mengaku kini tak tahu keberadaan anak istri. Jadi yang Mas tahu sejak kapan mereka pisah Iya. rumah? Sebenarnya masih satu rumah ya. Hanya saja pertengahan Agustus ya, Mbak Echa sudah Keluar dari rumah sementara. membawa anak-anaknya. Karena memang untuk minta ruang aja sebenarnya. Cooling down. Betul. Bang gini, keluar dari rumah apakah dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan Eza Gionino? Karena dari tanggal 15 Agustus itu Mas Eja udah keluar rumah. Jadi yang keluar itu Mas Eza atau istri? Awalnya Mas Eja, ya pada intinya gitu. Karena Mas Eja kan udah sounding nih di sosial media di media gitu. Jadi awalnya itu Mas Eja. Namun Mbak Echa karena ngerasa bahwa butuh ruang, ya butuh waktu sehingga dia juga keluar dari rumah itu. Jadi trauma di rumah itu sebenarnya intinya kan? Betul. Terus katanya Mas Eza sempat berlutut ya. Aku minta untuk supaya jangan pisah, jangan pergi gitu sempat. Kalau itu saya nggak dapat info sih Mas. Oh gitu. Kamu Ya, kata dapat siapa Ki? Aku dari Leoni tadi Leoni. Iya, dari saya semua pokoknya. Karena Leoni tetangganya. Iya dan Jadi saya curhatin itu semuanya. iya dan trio ini juga dia sempat tahu hawar-hawar karena mereka kan satu komplek ya. Jadi yang berlutut itu udah ada ya Mas ya? Tidak ada ya itu bohong, jangan ngarang-ngarang Eja. Ini Iya. rumahnya serang kosong. Nah bener pertanyaan saya, tapi Kamu lagi inap nggak di situ? yang satu keluar kosong rumahnya. Apa sekarang Eza sekarang di situ? Informasinya sih Mas Eja udah balik ya ke sana. Bang, tadi tuh artikelnya tuh disebutkan bahwa Eza Gionino tidak mengetahui di mana istri dan ketiga anaknya. Apakah betul? Maksudnya apakah memang Meiza Aulia ini tidak kasih tahu di mana komunikasi, gitu? Walaupun tidak mau kasih- kasih Atau mungkin ke keluarganya kasih ruang, taunya. kasih cooling down, tapi kan seenggaknya ngasih tahu di mana gitu. Ya, dari Mbak Echa memang memberi pesan ke saya ya, bahwa apapun yang berhubungan dengan Mas Eja akan ke kami dulu. Gitu. Dan tanggal 22 September kan akan ketemu ya di persidangan seperti itu. Dan Mediasi ya. betul, dan saya juga sudah ketemu secara pribadi dengan Mas Eja, sudah menyampaikan dan tolong kasih waktu dulu gitu. Isu yang beredar perihal menghalang-halangi anak juga nggak ada. Karena kan dari sisi Mbak Echa, Goreng sama mereka ya. dari sisi Mbak Echa juga paham bahwa anak harus dapat figur seorang ayah. Betul. Even bercerai karena tidak ada mantan anak. Iya. Gitu ya. Hanya saja saat ini butuh waktu aja sebenarnya. Iya. Yang artinya berarti semenjak pertengahan Agustus Eza Gionino memang belum bertemu dengan anak-anak ya? Betul. Ya, Jadi Mas semoga- Eja jalan di rumah. Kenapa? Udah di rumah Mas Ejanya. Ya udah. Lu kenapa sih nanya di rumah mulu? Main dong kita. Gue ikut dong. Terus berarti gimana nih Mas mengenai proses hukumnya Mas? Sudah sejauh mana? Sejauh mana di pengadilan? Tanggal 22 itu sidang pertama. Jadi nanti kalau kedua belah pihak datang langsung mediasi. Tanggal berapa? Tanggal 22 September. Baru Oh, ya. mediasi. Akan hadir dari Meiza Aulia? Oh, mudah-mudahan Eza lah Gionino ya. melalui kuasa hukumnya atau langsung ke... Informasi dari mediasi hadir sih. Ya insya Allah mudah-mudahan mereka bisa kembali rujuk lagi. Iya, udah 3 orang anak. Amin, sudah punya baby 3, terus apa usia pernikahan? 7 tahun. 7 tahun, bismillah, mudah-mudahan ya kita doakan sebagai teman. Amin, mudah-mudahan amin, mereka biar bisa damai rujuk ya. kembali. Yang paling penting ya anak ya. Iya, figur ayah itu penting sekali. Maksudnya ya kita paham lah mungkin butuh waktu, tapi kita berharap anak-anak tetap mendapatkan haknya sebagai anak-anak. Dan kita juga yakin pasti mereka sebagai orang tua akan memberikan itu. Kita kembali saat lagi tetap di mana sayang? Pagi-pagi ambiar, gini.
Tony Ancasia. Happy birthday Ces Nabati. Leoni terima kasih ya. Terima kasih Leoni sayang, Inces. Trio menyala. Terima kasih Terima banyak. kasih Trio menyala. Salam buat Reza Meisa Aulia ya. Sayang Zainul. Semoga semua bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga sidang mediasi 22 September jalan Ya. sesuai apa yang direncanakan ya. Dan terakhir di pagi-pagi hari ini dia Trio Menyala. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain.